Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa untuk sama-sama kita semua ingin menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya mengajak kita semua untuk bersatu hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan Bapak Ibu, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kembali kami menikmati berkat yang Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan Yesus bukti daripada kesetiaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami menikmati hari yang baru. Kami percaya semua oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, oleh sebab itu Tuhan Yesus, sebelum kami memulai hari kami ke depan, kami melangkah jauh ke depan, terlebih dahulu Tuhan Yesus kami ingin menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang menuntun arah langkah hidup kami, dan firman Tuhan ini juga yang memberikan kami kekuatan dalam kami melangkah jauh ke depan. Dan biarlah Tuhan Yesus dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami dapat mengerti, memahami apa isi hati Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa nyata yang terjadi setelah 40 hari kebangkitannya. Dan kita melihat di sini peristiwa ini terjadi disaksikan oleh para murid-murid pada waktu itu. Nah, di sini Yesus kemudian ingin menyatakan, Yesus kemudian ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa Dia itu Allah yang hidup, Dia itu adalah Allah gitu. Dan rupanya Bapak Ibu, di dalam peristiwa ini ada begitu banyak orang-orang yang menyangkal keras tentang peristiwa kematian, kebangkitan, dan terlebih kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa kenaikan Yesus ini hanyalah sekedar omong kosong doang gitu. Hanyalah sekedar dongeng belaka seperti itu. Dan ada yang juga yang mengatakan bahwa Yesus ini lari mengungsi ke negara lain hanya untuk menyelamatkan dirinya, kata ajaran ini yang mengatakan seperti itu. Dan tentulah ini Bapak Ibu adalah suatu hal yang mustahil gitu. Suatu hal yang mustahil terjadi. Karena jika benar-benar hal itu terjadi, maka tidaklah mungkin Bapak Ibu kekristenan itu bisa bertahan kuat sampai sekarang ini gitu. Itu yang pertama. Dan sangat mustahil juga Bapak Ibu untuk para murid-murid, mereka rela mengorbankan diri mereka. Mereka rela untuk mati hanya demi pemberitaan kerajaan Allah, hanya demi pemberitaan Injil gitu. Kalau benar-benar Yesus meninggalkan mereka gitu. Kita melihat di dalam kehidupan Yesus ketika Dia melayani di dunia ini gitu Bapak Ibu. Dia bertemu kemudian dengan murid-muridnya, dan ketika Dia berinteraksi dengan murid-muridnya, Dia beberapa kali menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ada satu waktu Dia itu akan mati, Dia bangkit, dan Dia itu akan naik ke sorga gitu, dan mencurahkan Roh Kudusnya gitu. Dan itu benar-benar Yesus sampaikan, itu benar-benar terjadi gitu Bapak Ibu. Itu benar-benar digenapi apa yang Yesus sampaikan gitu. Dan kita melihat di sini ternyata apa yang Yesus perkatakan gitu tidak pernah meleset gitu. Hal yang Yesus katakan selama Dia melayani di dunia ini benar-benar terjadi, benar-benar Dia genapi gitu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini kita sedikit akan belajar tentang fakta kebenaran kenaikan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam masih ayat yang sama, Kisah 1 ayat yang ke-9, kita garis bawahi kalimat yang berkata seperti ini. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kita tahu mereka di sini itu menggunakan kata mereka di sini itu jamak gitu. Artinya lebih dari 1-2 orang gitu. Jadi Bapak Ibu,
peristiwa ini bukan hanya disaksikan oleh 1-2 orang saja, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Dan di kalimat selanjutnya di sana dikatakan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya ini terjadi pada siang hari gitu. Jadi Bapak Ibu, dapat disimpulkan di sini bahwa peristiwa ini, kenaikan Yesus Kristus ini, itu terjadi bukan secara tertutup gitu. Bukan ditutup-tutupi, bukan disembunyi-sembunyikan gitu Bapak Ibu. Tapi benar-benar ini disaksikan oleh banyak orang dan pada waktu siang hari gitu Bapak Ibu. Dan inilah yang memberikan kekuatan kepada kehidupan kita, memberikan janji yang teguh kepada kehidupan kita bahwa Dia benar-benar naik ke sorga gitu Bapak Ibu, mencurahkan rohnya juga dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat ya di sini bahwa bukan hanya kepada manusia saja, Dia menyaksikan, bukan hanya manusia saja yang menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tetapi malaikat pun menyaksikannya, dan malaikat pun menyatakan diri kepada para murid-murid dan berkata langsung kepada mereka tentang Yesus itu naik ke sorga gitu Bapak Ibu. Inilah menjadi sukacita penuh dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kita juga melihat di sini Yesus lakukan ini hanya demi kita semua, para orang umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya, seluruh umat manusia yang Dia kasihi gitu. Dia melakukan semua ini bagi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, tentang peristiwa ini melibatkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya gitu Bapak Ibu. Kita terlibat di dalamnya. Maksudnya, Tuhan tidak mau kehidupan kita itu menjadi orang-orang yang diam saja gitu. Menjadi orang-orang percaya yang pasif gitu. Yang jadi orang percaya yang jadi penonton saja, hanya berdiam diri saja, hanya menjadi patung saja. Tuhan tidak menginginkan hal itu dalam kehidupan kita. Melainkan Dia mau kehidupan kita itu supaya tetap terus setia, giat di dalam pemberitaan kerajaan Allah, terkhususnya tentang peristiwa yang terjadi ini. Tuhan tidak mau kehidupan kita itu Bapak Ibu hanya sekedar merayakan kenaikan Yesus, hanya sekedar menjadikan perayaan Yesus Kristus itu hanya sebagai selebrasi saja gitu. Melainkan Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita harus jadi berkat untuk pemberitaan kerajaan Allah itu, terkhususnya lewat daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini gitu Bapak Ibu. Jadi sudah jelas ya, lewat daripada kebenaran firman Tuhan ini, nyata bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu benar terjadi adanya, dan Dia lakukan bagi kehidupan kita Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita satukan hati kita dan kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini yang memberikan kami keteguhan hati. Firman Tuhan inilah yang menjadi pesan yang kuat yang Tuhan ingin sampaikan bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus di dalam juga kami menjalankan kehidupan kami dalam apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kuat, itulah yang menyertai setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai hari ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.